Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Toe warahmatullahi Kak Ato, wabarakatuh. Dimulai mulai teh. ayo. Nah, Kak Ato udah masuk ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskeun gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa Waalaikumsalam. syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hari ini alhamdulillah kita sampai pada hari Sabtu tanggal berapa sekarang? 13. Tanggal 13. Saya lihat kalender dulu. Maklum lah di rumah terus ya, gak pernah ada bikin Eh, lagi kurikulum dan sebagainya. Lupa soalnya pasti jadwal. pasti income sudah masuk. Hah? Oh ya, alhamdulillah, insyaallah. Ya, kita tiba di malam Minggu ya sekarang ya. Malam yang sama aja, nggak ada yang panjang-panjang sebetulnya. Iya betul. Dan minggu kedua di bulan Maret ini kita isi dengan sharing santai dengan teman-teman kita. Dan tadinya saya menunjuk Kang Rudi untuk yang pertama kali ngisi di minggu ini, cuman qadarullah Kang Rudi sedang ada kegiatan di luar, mungkin menikah lagi atau menikahkan yang lain, saya kurang tahu. Tapi katanya maaf tidak bisa untuk malam ini, maka saya kepikiran, oh ya udah untuk sebagai penghormatan terhadap salah satu senior kita yang sering hilang pada saat mabim waktu itu, karena Damn. Kang Anes ini 1 tahun di atas kita angkatannya ya. Angkatannya kalau Angkatan. TK-nya di Umur bawah sama. ya. Ya, Kang Anes ini 1 tahun angkatan di atas kita, jadi 2001. Ada teman-teman yang lain juga di grup juga yang 2001 ada siapa? Eeng ya, Aperu dan sebagainya. Tapi ya kita berikan kesempatan kepada Kang Anes dan alhamdulillah bersedia untuk ngasih sharing malam ini tentang apa, profesi ya, cerita tentang Profesi. profesinya intinya. Jadi perjalanan Kang Anes dari saat kuliah dulu, menemukan bagaimana dulu kuliah di Seni Musik Unpas ya, kemudian perjalanan setelah itu, setelah lulus tuh Nes? Lulus ya? Lulus. Lulus. Kita pakai spidol Nes? Lulus. Oh, Di kamar nanti si kakak inget. itu produk-produknya mungkin yang akan diperkenalkan nanti. Wah, ini si kakak tuh. Ya. Ya, sampai mana tadi? Oh ya, dari kuliah terus setelah kuliah lulus, Anes kemana? Ngajar kah atau, apa gitu profesinya dan hingga sampai hari ini. Dan mudah-mudahan ada, hikmah yang bisa kita petik ya, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Kang Anes. Mangga silakan Kang Amin. Anes. Amin. Silakan Kang Anes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Waalaikumsalam warahmatullahi. teman-teman. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, anak-anak yang sehat juga ya. Amin. Ngomong nape pada diem. Oke, Bah, mana mic-na beuh Bah, main TikTok jeung aing Bah. Oh iya, siap. Grogi ya? Henteu grogi asa Oh, aing asa ada ciga temen ya, oke. asa wayang Nah, gitu. Kang Anes ngasih judul malam ini "Comfort Zone is a Drugs" katanya Ya, nih. Comfort betul. zone itu zona nyaman, Yang nyaman itu is a adalah drug sebagai apa? Coba dijelaskan kenapa kasih judul ini dulu, Kang Anes? malam teman-teman. Jadi ini saya hari ini berbagi pengalaman aja sih ya, bukan menggurui atau bagaimana. Semuanya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus tetap bersyukur karena apa yang kita lakukan itu semua karena izin Allah ya. Bukan karena semata-mata kita manusia hebat. Ada yang hebat di manusia itu ya. Masya Yang Allah. yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Amin. comfort zone is a drugs. Jadi zona nyaman itu seperti narkoba, teman-teman. Kenapa? Pada saat kita berada di zona nyaman, kita terlena dengan apa yang ada di depan kita, yaitu peluang ataupun sesuatu yang baru yang membuat kita lebih baik gitu. Jadi seperti itu, Bah. Jadi comfort zone is a drugs. Kenapa saya bilang seperti itu? Kebanyakan pengalaman saya waktu kemarin, pada saya menemui zona nyaman itu dengan semuanya enak. Jadi nggak ada pemikiran untuk ke depan aja gitu, Bah. Hidup gua ya sekarang aja kayak gini. Jadi nggak ada motivasi gitu. Dan merasa cukup dengan apa yang ada gitu ya? Ya seperti itu, Bah. Jadi kita awali dengan bermulai dari kuliah. Ya, nggak ada sound effect ya, gitu ya. Nanti sound effect-nya ada. Nanti saya edit lah. Oke. Silakan.
berawal dari kuliah teman-teman, bahwa pada saat saya kuliah saya mendapatkan banyak pelajaran, baik itu dari mental ataupun yang namanya hidup ya. Ya. Pada saat saya masuk seni musik, saya iseng dan saya masuk, dan saya juga nggak percaya. Waktu itu yang ngujinya itu Hari Rusli almarhum. Ya. Saya cuman ngejeng-ngejeng Beatles, nggak ada skill. Nu ngaranna arpeggio teh lah. Pokoknya cuma ngejeng-ngejeng layaknya ya yang seniman-seniman di jalan itu ya. Terus akhirnya masuk gitu kan. Oh, masuk. Padahal cita-cita saya tuh nggak mau kuliah. Cita-cita saya tuh pengen jadi pemain skateboard. Pokoknya skateboard, live, pokoknya ya hiburan lah. Amerika banget ya. Iya banget. Dan akhirnya saya masuk di situ, masuk seni musik. Saya nggak bisa apa-apa. Saya ambil spesialisasinya gitar waktu itu ya. Saya main gitar nggak jelas, terus piano wajib nggak jelas. Semester 2 saya mau keluar karena saya menemukan titik jenuh. Apa yang saya dapat dari sini nggak dapat apa-apa gitu, cuman setiap hari always drugs, hanya untuk mendekatkan diri aja sih sama anak-anak gitu. Tapi nggak ada yang dihasilkan itu, bah. Akhirnya ngomong ke almarhumah, mau keluar. Saya bilang, apa yang keluar, katanya. Kuliah seni musik nggak jelas, seperti gitunya. Terus akhirnya almarhum, terus kamu kuliah, katanya, ambil piano klasik. Dan finally, alhamdulillahnya Allah tuh sangat baik sekali sama saya gitu, teman-teman. Saya diketemukan dengan seseorang yang sangat berkompeten dan mempunyai loyalitas tinggi banget. Yaitu Mas Henry Virgan. Pada saat itu saya cerita sama dia. Saya nanya, Mas, kalau mau hidup di musik tuh kayak gimana? Saya bilang. Terus dia bilang, kenapa kamu nanya kayak gitu? Ya saya pengen tahu hidup di musik tuh kayak gimana. Terus saya lulus dari sini tuh mau jadi apa? Saya bilang. Terus dia bilang, spesialisasi kamu apa? Gitar. Oh, bisa main gitar? Enggak, kurang. Terus saya bilang, saya sama orang tua saya disuruh main piano. Karena saya tipikalnya hiperaktif, jadi harus main piano klasik untuk meredam emosi saya, terus merubah karakter. Oh, kata Mas Henry, ya udah sama saya aja, kamu mau nggak? Oh, boleh Mas, gitu. Akhirnya seiring waktu saya dapat pelajaran tentang disiplin waktu, praktis, jauh dari yang namanya hiburan, bah, gitu. All the time praktis pada zaman saya umur 20-an ya, 21, 22 yang baru start memulai piano gitu, teman-teman. Sedangkan yang non muslim, yang Chinese, mereka dalam rahim sudah main piano, guys. aing kumaha kudu ngudag level maranehna gitu kan. Saya baru tahu itu ada piano dalam rahim, Nes. Jadi pada saat itu orang kudu udah target, orang kudu bisa selevel jeung maranehna. Lamun orang yang hirup jadi jelema gitu kan. Akhirnya saya ikut sama Mas Henry, Mas, terus dilatih. Everyday practice. Oke, practice. Udah sampai akhirnya saya menemukan satu apa ya namanya, satu momen yang dimana gitu, bah, yang membuat saya harus berpikir lebih kencang. Semester seberanya orang jualan sanggup connected aing kode. Ya, akhirnya menemukan satu titik yang dimana saya harus, kata almarhum, nak, kalau kamu jualan nasi kuning, kamu mau lo nggak, katanya. Satu sisi era, oke sih aingnya. Satu sisi era, anjir, sastra diharap terus aing jualan sanggup kuning gitu kan. Oh my god. Jatuh harga diri ya di depan perempuan-perempuan ya. Itu secara gengsi gitu banyak. Tapi orang mikir deh, orang kudu hirup gitu, aing kudu survive gitu nya. Oh ya udah, kurang nggak apa-apa mah, kurang teh. Pas itu teh, orang berjualan lah. Di situ orang menemukan bahwa hidup tuh harus survive, harus kerja keras. Gitu. Meskipun saya dalam keluarga yang nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin, tapi cukup untuk segalanya gitu ya. Kalau orang-orang memandang saya orang kaya, daripada mana lantai 5. Betul. Padahal mah tegak duit aja. Nah kayak gitu, Pak. Akhirnya saya harus berjualan. Di situ saya berpikir, aing kudu jualan sanggup koneng, terus orang kudu praktis. Oke.
dalam situ saya berdoa, "Ya Allah, apa yang saya lakukan hari ini, semoga bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih suatu saat nanti." Eta Mhm mhm. prinsip urang. Urang mempunyai prinsip suatu saat Allah pasti akan mengabulkan urang dan Ya. urang bakal jadi jelema bener gitu. Mhm. Dan selalu berdoa seperti itu karena, eee, rahasia urang barudak rahasia urangnya, Mhm. setiap urang daek sare, urang selalu Mhm. berdoa melihat ke atas, hampir Mhm. 15 menit, setengah jam urang selalu berdoa terus sebelum tidur, akhirnya Mhm. tidur. Dan banyak bah pengalaman urang di angkatan 2001 urang loba disepetan bah. Mhm. "Wah, masa pemain piano nggak bisa chord? Wah, masa pemain piano." Jadi barudak setiap orang-orang yang nyepet ke urang, jadi di Mhm. kamar urang loba tulisan si Abah nyaun. Jadi di kamar urang loba tulisan, Oh. orang-orang yang menyakiti hati urang, urang tulis gitu. Tulis we aing. Jadi setiap orang balik ka imah, nya tulisan eta jadi motivasi, aing kudu jadi jelema, aing kudu jadi Mhm jelema. mhm mhm. Seperti itu nya. Jadi ya alhamdulillah Allah tuh membukakan jalan satu persatu gitu ya. Akhirnya semua berjalan, sampai akhirnya saya menemukan mempunyai keahlian lah ya di bidang Mhm. musik. Di bidang musik, saya bekerja di bidang musik, ya sampai akhirnya saya bisa sampai grade 7 ya pada saat itu ya. Pada saat itu Mhm. sampai grade 7 cuman nggak ujian sih. Pernah juga sih ngiringin pemain flute, tapi pemain flute-nya eleh wae, ebel si aing mah teu ngarti aing. Salah wae pemain flute-na niupna bibirna kurang doer aing. Tapi itu momen-momen langka ya di mana mental kita konser di depan orang, nyebutnya Mhm. first time kita malam-malam cuy, the best ever is. Ya walaupun ya konyol sih menurut orang, tapi di situ ya mendapatkan latihan mental gitu, Bah. Mhm. Latihan mental bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi gitu, Bah. Iya iya. Saya belajar dari situ semuanya, banyak pelajaran banget dari mata kuliah yang saya jualan, saya nganjuk, karena saya nggak punya piano jadi saya harus tidur di kampus, Bah. Iya. Kata Mas Hendy, "Kamu punya piano?" "Nggak punya, Pak." "Itu ada piano di kampus, kamu latihannya di kampus." "Nggak ada alasan ya?" "Oh siap Mas," kurang tanya. Dan alhamdulillah nama Hendy, urang kebagian kuliah jam 11 sih, aing kebagian kuliah jam 5 bray. Jam 5 jam Mhm. setengah genep aing kuliah. Batur marolor keneh aing geus digebugan ku Mas Hendy, "Dasar telo kamu!" Waduh anjir, damn. Keras ya, Orang kuliah keras. jam tapi nu urang saut dari Mas Hendy, naon sih Mhm. barudak, meskipun dia non muslim, manehna Mhm. 4:30 geus di kampus, Bah. Mhm. Padahal teu Mainnya salat geus subuh ya? mainnya geus pinyering jam 4:30, terus urang datang jam 5 kucuk-kucuk 5:30. Mhm. "Dasar maneh," cenah Sundana nya, "dasar maneh, maneh teh muslim, salat," cenah. Mhm. Dari situ urang, anjir era gitu nya, Bah, yang non muslimnya mengingatkan kepada orang bahwa orang kudu salat Mhm. gitu nya, Bah, nya. Wah. Ya, ya thanks gitu buat Mas Henry, terus buat Allah Subhanahu wa taala yang menemukan aku dan Mas Henry dengan banyak ilmunya yang sangat ya sangat-sangat bagus sekali. Mungkin orang termasuk orang bodoh ya dalam seni musik. Dalam seni musik akhirnya pada saat itu harus ada minor minor. Mhm. Orang berpikiran pemain piano loba bah. Mhm. Untuk menyaingi orang-orang yang non muslim, aing pasti alih jauh. Karena Mhm. basic skill-nya marina ti orokennya main piano. Ya, dalam rahim sudah ada piano gitu ya? Jadi orang kudu nyokot minor, nyangges orang nyokot biola. Pada Ya, saat orang oke. nyokot biola, ku dosen biola, "Pak Agus, Pak, saya mau belajar biola." "Mau ngapain kamu belajar biola? Banyak gaya kamu." Jadi setiap momen anu kurang hayang teh pasti orang bertentangan gitu, Bah. Ada yang ditentang ya? Heeh. Heeh heeh, Tapi berbenturan. tapi dari semua itu tuh, semua hal itu orang jadinya motivasi gitu, Bah. Mhm mhm. Pas orang ditolak itu, oh Mhm. oke, urang teh urang kudu bisa, urang teh Iya. urang urang praktis gitu ka dia akhirnya sampai wisuda ketemu si Pak Agus. "Kok Mhm. kamu bisa main biola?" Cek urang teh atuh Superman aing teh. Nu penting mah cuan cuan cuan. Otak urang duit, pokoknya nanti kuliah keneh gitu nya. Mun aing teh boga duit, aing kumaha daek hirup atuh. Sare di Mhm. Sisum, diudangkeun ku Total Chaos. Sare di Sioyo,
dibere hitut, aing aduh di kampus loba nyereungit jeung nyamuk. Rudet Jeung pokokna jurig. mah gitu. Jeung juri komo aing mah subuh geus CS aing mah geus partner lah. Nah, seperti itu. Jadi berjalan waktu alhamdulillah tentunya teman-teman dengan jadi intinya tidak ada yang mustahil teman-teman. Selagi kita ada kemauan, Ya. kita masih diberikan kesehatan, Mhm. tidak ada yang mustahil. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa teman-teman. Karena sebuah Oke. kesuksesan seseorang itu tidak luput dari doa orang tua dan izin Betul. Allah. Mhm. Seperti itu teman-teman. Jadi aduh aing merinding. That's true. Jadi emang seperti itu teman-teman. Oke. Almarhum minum orang selalu berdoa, sok kamu sih jadi orang sukses, sok jadi anak yang soleh. Pada saat itu mah orang keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu, oke mah. Dan ternyata teman-teman doa yang mustajab itulah doa orang tua teman-teman. Dimana dari doa orang tua insya Allah pun akan meridhokan. Iya, iya, oke. Oke, mungkin segitu dulu ya. Ini fase pertama ya, fase pertama di mana Kang Anes digembleng di kampus ya, dari nol tidak bisa ngapa-ngapain dalam hal musik, terus ngambil gitar, terus kemudian jenuh, pengen keluar, tapi didorong semangat oleh sang ibu pada saat itu. Kemudian Betul, Bah. coba masuk ke piano dan ketemu Mas Henry yang welcome gitu, yang dengan penuh kedisiplinan sehingga Mas Anes Mas ya. Ya, Sehingga nggak Kang apa-apa saya Anes manggil Mas juga. Saya boleh. Mas juga Ya, nggak apa-apa. Kang Anes termotivasi dengan keras untuk latihan. Kemudian ada momen yang menarik di mana Kang Anes harus melunturkan sedikit gengsinya untuk kemudian Ya. berjualan nasi kuning gitu ya di Iya, kampus betul. Betul dan sekali, Pak. sebagainya gitu. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Nah, yang menarik Ya. juga ada tadi berdoa sebelum tidur ya, selalu memunajatkan berdoa sebelum tidur. Ya, betul sekali, Bah. Yang dirutinkan mungkin setiap mau tidur seperti itu ya, memang bagus ya. Dan setiap malam, Bah, setiap mau tidur. setiap malam Jadi, ya, oke, Masya Allah. setiap all the time Setiap itu. all the Jadi time. pokoknya aing loba curhat lah pas kuliah. Orang pernah nulis di buku ke kuliah, biji yang saya tanam hari ini suatu saat akan berbuah suatu saat nanti, dan itu akan membuat saya akan lebih bahagia dan saya akan lebih maju. Itu. Nah ini kan dengan kita ngobrol gini kita bisa tahu tuh, saya sendiri yang dekat dengan Anes dulu yang sering nginep, saya nggak pernah tahu Anes pernah menulis harapan-harapannya. Ya, yang saya tahu kemarahan-kemarahannya di tembok ada pernah beberapa saya baca gitu. Tadi kan ada orang yang menyakiti hatinya terus dia tulis di tembok. Saya pernah beberapa baca sih, memang coret-coret di kamarnya. Nah kan dengan itu kita bisa tahu ternyata ada sisi lain dari Kang Anes yang selama ini kita nggak tahu. Ya Ya, kemudian betul, Anes, teman-teman. setelah itu, setelah kuliah kemudian lulus, Kang Anes kemana tuh? Lulus, alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan pekerjaan yang sangat mudah, teman-teman. Lulus 3 bulan. Oh, sebelumnya tiki Bah, almarhum babe urang. Ya. Pah, ini penting banget teman-teman. Oke. Pah, minta biola. Kata almarhum babe, banyak kemauan lo katanya. Kerjaan lo juga main mulu. Terus padahal orang tuh nggak apa-apa ya, pada setiap hari saya tuh teman-teman latihan di kampus, beteng lapar, ngerokok nyokotan puntung batur, gitunya. Aing menderita. Sebenarnya aing mau jadi kembal kampus teh guys. Cuman karena kenapa? Karena kebutuhan guys. Jadi gitunya. Jadi akhirnya kan nyari hati, sakit hati teman-teman. Akhirnya gue tulis di tembok, kamu banyak kemauan, hidup lo nggak akan maju. Oke, gue tulis. Dan itu di depan piano saya tulis di tembok kamar. Dan akhirnya saya lulus dengan hasil IPK 3,30. Walaupun saya juga itu nggak pernah tahu kenapa saya bisa sampai IPK 3,30. Mungkin jurusan salah, tingkum mah aing tengah artinya. Sistem mungkin komputer ini error ya. Pokoknya yang di otak saya pokoknya saya lulus dari sini, gue harus cari duit. Seperti itu teman-teman. Dan teman-teman tahu pada saya bawa IPK ke rumah, saya kasih ke bapak saya. Ini hasil 3 tahun nggak balik-balik, cerek terus dibuka. Lumayan katanya. Lumayan juga IP lu, kan bapak orang Betawi. Lumayan juga IPK lu 3,30. Anjir. Jadi reward gitu guys. Oh hebat gitu. Anjir.
damn cek urang teh ya. Urang beranggapan bahwa bakal membanggakan itu ya. Ternyata nggak membanggakan juga, guys. Oke, belum cukup dari situ. Setelah itu saya keluar dari kampus dan saya kerja. Mhm. Saya masuk, saya bikin kelinci percobaan dulu selama kurang lebih 4 bulanan, 3 bulanan lah. Saya kelinci percobaan private orang-orang untuk mengasah skill teaching saya gitu. Karena mengajar tuh bukan hanya sekedar skill teknik bermain, tapi kita juga perlu mengasah diri untuk bisa meng-apply berbagai macam karakter orang gitu, guys. Mmm. Jadi akhirnya saya kelinci percobaan, ngajar sampai 3 bulan, 4 bulan, akhirnya saya masuklah ke Purwacaraka dengan mudah, alhamdulillahnya atas izin Allah juga masuk. Terus saya bilang ke bapak saya, "Pak, Anda sudah masuk Purwacaraka, keren nggak? Kan aing teh PDT ya." Mmm. "Pak, Anda sudah masuk Purwacaraka, Ya udah karena ngajar nih." masuk Purwa itu agak sulit ya dulu ya, untuk ngajar di situ ya? Lumayan. Cuma satu Purwa Sukabumi. nya kabeh, Oh, Cimahi. KB. Cuma ya. Ya lanjut. Terus masuk Purwacaraka sebenarnya bukan karena teknik yang jago sih, Bah. Jadi si Pak Purwacaraka itu dia mempunyai kayak penerawangan bahwa yang jago belum tentu bisa ngajar benar itu. Ya. Jadi dia tahu kriteria-kriteria orang yang bisa teaching sama yang pemain gitu, player Player. gitu. Jadi dia bisa tahu. Dan akhirnya saya masuk, terus saya bilang, "Beh, gue udah kerja nih di Purwacaraka." Terus jawaban babe orang anjing. Jawaban babe orang sederhana tapi nyari hati gitu, bro. Lempeng. Babe orang cuma ngomong kayak, selama lo jadi pegawai, hidup lo nggak akan sukses dan lo nggak akan jadi bos. Nyari hati tuh, Bah. Iya, pastilah. Pada saat itu Iya kan? lagi baru dapat kerja. Gitu kan. Babe orang kan ngomong, selama lo jadi pegawai, lo nggak akan kaya dan lo nggak akan jadi bos. Dan hidup lo nggak akan maju. Anjir, orang didinya nyari hati lah, orang Bah. Oke. Dijalanin, orang di Purwacaraka banyak juga sih, Bah. Momen-momen penting itu, Bah, di Purwacaraka. Di mana saya harus menancapkan bendera nama Anes biar bisa kepake di Bandung, Sukabumi, Kerawang, Jakarta, BSD. Momen-momen penting gitu, Bah. Jadi pada saat itu saya ngajar di Purwacaraka hampir 12 tahun ya, dan akhirnya kemarin saya resign. Kenapa buat resign? Saksikan, masih panjang. Saya akan cerita dulu di Purwacaraka. Oke, Bang? Ya. Oke, siap. Ini sesi kedua, fase kedua ya di Purwacaraka. Di Purwacaraka. Nggak tahu Nampaknya jaringan ini. Ya, panas. saya masuk Purwacaraka, saya dipandang sebelah mata sama owner, Bah. Dipandang sebelah mata, karena kan kalau guru-guru masuk langsung show off kan. Wah, di depan owner gitu kan, kelihatan wow gitu kan. Oh ya, cek orang teh. Terus akhirnya saya dipandang sebelah mata, ya udah saya bilang, ya udahlah. Saya nggak akan banyak ngomong, tapi saya akan bikin resital atas nama saya dan murid-murid the best gitu. Dan akhirnya suatu ketika, di situ saya mendapatkan tantangan sekaligus itu bisa menjatuhkan reputasi saya, Bah, gitu. Di si bos teh. Lo kalau mau konser, lo undang 5 cabang se-Bandung, lo undang guru pusat, lo undang guru penguji, dan lo harus main. Kalau lo nggak main, konser cancel. Bayangkan, wah, anjir. Kan aing di pusnya. Oh, oke. Siap, kurang teh. Dan akhirnya saya create anak-anak. Finally, hari H datang. Tes. Jadi pada saat teman-teman, visi misi saya pada saat saya ngajar, mencetak murid yang bisa kepake di lapangan. Yang kedua, saya ingin bikin konser untuk bisa dilihat sama almarhum mama. Gitu. Yang ketiga, saya harus punya nama di Purwacaraka. Itu visi misi saya pertama kali saya masuk Purwa.
Akhirnya saya meng-create anak-anak dengan bermain konser. Lain anu tang tingtung ya, Bah, sorry ya. Udah yang layak Iya. umum, udah layak umum. Jadi sekali main 3 bagian. Sorry Sum, bukan ecek-ecek Sum. Ya, Nah, lanjut. di situ saya mendapatkan sedih, Bah. Pada Heeh. saat saya, "Mah, Anes resital, Mama datang." Kemarin nyokain orang, ibu saya Mhm. sakit-sakit mulu waktu itu kanker ya. Iya. Nah, Mama nggak bisa datang, Mama doain dari rumah. Semoga konsernya sukses. Mhm. Sebenarnya orang tujuan konser itu yang mengundang nyokap gitu bahwa pengen lihat mah anak Pembuktian lu ya? udah jadi, anak Mhm. lu udah sukses gitu. Orang teh hayang menunjukkan bahwa ini mah hasil gua waktu dulu Mhm. terbalik-balik di kampus, nggak Mhm. pulang-pulang di kampus ini hasilnya gitu. Mhm. Akhirnya mental agak turun, seret 5% gitu kan. Oke, JR lah pagi-pagi ngeliat murid 100% fail. Mhm. JR itu KB fail. Mhm. Hah? Anjir. Bayangin teman-teman itu yang datang guru pusat, guru penguji, orang tua murid, 5 cabang se-Bandung. Eta CCF sold out pinuh nepi ka kaluar. Mhm. Orang mikir, lah orang salah aing beungeut era nya banyak Mhm. reputasi aing hancur gitu nya. Mhm. Akhirnya pas Itu JR yang pagi-pagi, konser Anes aja sendiri dengan murid-muridnya? jeung murid-murid urang Bah, aya 20 orang. Tidak ada guru yang lain? Ada pengisi Oh, sedikit, ada pendamping. tapi buat pembuka doang kayak gitu-gitu. Konser Tapi kita utamanya Anes? urang, heeh. Nah, akhirnya orang kudu konser Bah. Mhm. Pagi-pagi JR pada ngabener kan anak-anak. Terus orang kata saya, udah sekarang kalian pada pulang, Mhm. jangan memikirkan konser. Yang nonton, kalian anggap aja monyet. Cukuran teh. Aing itu berpikiran bahwa kalau tadi nonton berarti monyet. Astagfirullah. Anggap aja Astagfirullah. anggap aja nyokap lu monyet karena kalau nyokap lu nonton gitu. Kata saya, yang nonton ini anggap patung, kalau nggak monyet. Kalian nggak usah Mhm. grogi. Bahasanya. Oke, kita datang jam 5. Datang jam 5, jas. Dengan pakai gaun, jas, gitu ya. Mhm. Di mana saya harus main, Mbak. Kurang kan latihan berapa ya, Kak? Mhm. Terus kita datang. Lagi-lagi teman Allah menyelamatkan saya, guys. Allah tuh benar-benar baik banget ya Allah. Masya Thanks Allah. God. Masya Allah banget. Terus orang ngomong ke barudak, saya ngomong ke anak-anak, Kak Anes percaya sama kalian, kalian adalah orang-orang yang hebat, dan kalian adalah orang-orang yang layak naik ke atas panggung. So, do the best. Apapun yang terjadi, keep moving. Kak Anes percaya kalian semua bisa. And finally, guys, anjir, Allah maha baik banget, aing curiku, awan felt kabeh, astagfirullahaladzim. Jadi, di sini satu poin yang bisa kalian dapat, teman-teman. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Mhm. Jadi kebahagiaan itu bisa dari batiniah gitu, guys. Ya. Meskipun orang konser orang nomok 100.000 bah. Konser aing nomok bah. Dan orang berdoa kepada Allah, ya Allah, lancarkan murid-muridku, mudahkan murid-muridku, ringankan tangan-tangannya, lancarkan konser ini ya Allah, mudahkan semuanya. Dan alhamdulillah bah, dari situ semua konsernya 100% perfect, nggak ada yang fail bah satupun juga, dan itu Mhm. benar-benar mukjizat dari Allah subhanahu wa Mhm. ta'ala. Oh, fail termasuk orang pemain bah. Lamun aing salah wah geus. Itu gurunya aja bego cenah. Mau diurang gitu kan. Oh, ya Mhm. udah akhirnya dari situ saya, ya Allah terima kasih banyak. Orang berterima kasih sama anak-anak semuanya dan seminggu kemudian orang ketawa-ketawa, ya Allah senang banget, makasih banyak. Pelong ya. Peluang pisan, Bah. Mhm. Ya, you know lah kalau konser klasik si Budi dia tahu lah bagaimana gempurnya pada saat di atas panggung. Panas tiris dia udah tahu kok. Kayak gitu. Jadi, nah di situ saya mendapatkan satu pelajaran lagi, Bah, bahwa eh, nggak semua itu bisa dibayar dengan uang, Bah. Gitu. Mhm. Iya. Apa yang kita create dengan keinginan kita dan kita harus wujudkan itu, Bah. Seperti itu. Iya. Dan akhirnya dari situ, alhamdulillahnya nama saya langsung naik. Cus Ya. di Purwacaraka. Banyak tawaran ke sana ke sini dan alhamdulillahnya saya nggak terlalu sulit untuk bisa masuk Purwacaraka manapun gitu guys. Jadi alhamdulillah Mhm. ya. Jadi saya
menancapkan bendera, ya Anes gitu. Dan alhamdulillah sampai detik kemarin sih namanya masih wangi sih. Alhamdulillah guys. Walaupun selek yang ownerna aing. Ya Seperti itu mudah-mudahan guys. ownernya nanti nonton video ini ya. Janganlah, cukup saja yang tahu. Jadi Iya. teman-teman, selama hidup saya itu penuh dengan tantangan. Di mana tempat apapun saya selalu berhadapan dengan yang namanya challenge. Mhm. Kalau nggak ada challenge kayaknya saya juga nggak bersemangat untuk kerja gitu teman-teman ya. Jadi Iya. saya berdedikasi di situ selama 12 tahun, kerja keras sama Robi dan teman-teman, Mhm. hampir 5 cabang ya. Minggu Senin Kerawang, Minggu Senin Kerawang, Selasa Cimahi, Rabu Kamis Sukabumi, Jumat Cikarang, Sabtu Cimahi. Jadi guys, aing baheula ciga kurir JNE ka mana-mana guys. Wahana. Work hard, pokoknya di otak kurang duit. Pokoknya gitu guys. Aing Mhm. hayang beungar gitu. Jadi kebetulan di rumah juga saya termasuk orang yang banyak disepelekan guys sama saudara karena Mhm. oh si Anes mah anak bandel, udah jangan main sama si Anes, bla 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 bla. Dan saya berpikir aing udah loba duit. Seperti itu guys. Jadi Mhm. alhamdulillah dari Purwacaraka orang kadeler beli motor Ninja coy. Asik. Nih, gue beli Ninja asik. Subhanallah. Ria sedikit ya nggak apa-apa ya. Jangan. Maksudnya, nih ya hasil anak Badung gitu kan. Nih gue bisa beli Ya, Ninja. pembuktian aja kan itu sebetulnya. Ya, Mhm. akhirnya ya udah akhirnya berjalan waktu teman-teman akhirnya saya menikah Mhm. dan pada saat itu saya menikah pada usia 29 teman-teman. Dan Mhm. itu pun banyak frase-frase yang sangat you know lah bah ya, Ya. yang nggak enak lah gitu lah frasenya tuh gitu Mhm. kan, Mhm. bukan jodohnya kali ya bro gitu. Di situ saya dapat tantangan lagi bah dari seorang ex gitu ya. Iya. Saya ketemu dengan mertuanya waktu itu saya pernah ajak merit. Subhanallah ya, semoga Allah meringankan dosa-dosa dia ya. Maksudnya ini bukan gibah ya, tapi ini salah satu motivasi hidup saya gitu guys. Mhm. Jadi pada saat saya menikah, saya cuma ngomongin kayak gini, kamu cuman guru, masa depan gak cerah, mau gaji cuma berapa katanya menafkahi anak saya. Paling anak saya nggak bisa main ke mall. Itu diharapkan banget aing dong. Itu pada saat ex itu menikah itu? Ente pada saat orang geus gawe Oh, bah orang heeh. saya udah settle kerjaan Oke, dengan heeh. salary waktu itu 8 juta. Mhm. 8 juta ngajar Purwa tuh dengan tetek Mhm. benih. Terus saya Iya. ngajak merit dan saya udah ngomong kayak gitu. Oh, iya, Kamu oke. guru masa depan nggak jelas katanya. Gaji Mhm. cuma seberapa, nanti anak saya nggak bisa ke mall. Aduh, saya bilang, dari situ kan saya terpukul ya guys. Mhm. Wis, kenceng banget gue bilang. Oh ya udah, saya bilang, nggak apa-apa. Akhirnya saya ngumpulin duit teman-teman. Punya duit 10 juta. Nih, gue mau merit. Masa cuma 10 juta? Aduh, gue bilang, gila banget. Gue bilang, ya Allah. Wow, keren banget ya. Gue bilang, Mhm. 10 juta kurang ya? Emang butuh berapa? Gue bilang, ya minimal berapa buat hotel lah katanya. Berarti orang udah nyiapin 40-50 juta. Mhm. Dan itu saya teman-teman, saya nggak minta sama siapa orang tua ya. Itu saya mengumpulkan duit sendiri teman-teman, 10 juta itu. Dan saya Mhm. ngumpulin dan saya itu murni pakai duit saya sendiri guys. Pas itu, anjir, kurang teh. Dan 50 juta buat foya-foya, kedei cek aing teh. Pikiran orang mah ijab kabul jadi gitu kan. Wah, 50 juta mah kedei cek aing teh. Berat ya, Akhirnya berat ya. akhirnya saya kembali lagi sama Allah teman-teman. Saya tahajud, terus saya berdoa, ya Allah berikan jodoh yang terbaik apapun itu. Sholat istikharah pada saat itu saya ada pilihan 4 teman-teman. Nggak Bagus sombong, bagus. ada 4 pilihan guys waktu itu Ya guys. ya ya. Memang harus begitu lah.
Mantap. Ya, Ya, lanjut. sumpah demi Allah nya guys, sumpah demi Allah. Urang teu menta eta, tapi kabeh awewe menta kawin ka urang. Masya Allah. Si A, si B, si C, si D, "Nes kapan ke rumah?" Ngelamar ke mama. Si B, "Nes kapan ke rumah?" Sampai ke si D. Cek aing teh jelema sararap beureum menta kawin ka aing. Pada saat itu tuh kondisi aing loba utang, guys. Cek urang teh. Terus urang berpikir, Allah teh bager gitu nya. Sampai detik sekarang Allah masih baik, guys. Untuk kita semua ya, masih diberi kesehatan. Masih bisa napas bebas. Coba mau oksigen meuli. Mana dek maka duit naon sok oksigen meuli. Oksigen air. Die, bray. Subhanallah. Lanjut. Akhirnya saya menemukan istri saya gitu ya. Ya, pokoknya intinya teman-teman jangan lupa untuk selalu bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, guys. Kunci utamanya adalah Allah. Ridhonya Allah pasti akan mudah, guys. Apapun yang kita lakukan. Mau sehebat apapun manusia, mau sekaya Fir'aun, kalau kata Allah kun fayakun. Jadi ya. Mati. Ya kan? Ya, sekelas Fir'aun pada zamannya, guys, itu kayaknya gila. Sultan Andara Raffi Ahmad gelehnya. Ya kan? Jadi seperti itu, guys. Jangan lupa untuk selalu berdoa sama Allah. Maupun kita punya salah, mau punya dosa, mau apapun, Allah maha baik. Intinya seperti itu, guys. Betul. Minta ridhonya Allah. Insya Allah Allah akan meridhoi, akan memudahkan jalannya. Pasti kita akan mendapatkan yang namanya fase hidup nyaman. Maksudnya dalam tanda kutip nyaman tuh hatinya nyaman, guys. Nggak usah banyak pikiran itu, guys. Kalau finansial mah tergantung ya. Mau besar kecil yang penting kita bersyukur gitu kan. Tapi kalau bisa meminta sama Allah yang besar gitu kan. Jangan yang sedang. Kalau bisa mah yang besar aja gitu. Allah mau minta Lamborghini pasti diberi, guys. Jangan Lamborghini. Bidadari surga yang subhanallah. Cantiknya mengalahai juwita ya Allah. Subhanallah. Udah. Lanjut. Jadi seperti itu, guys. Nah, seperti itu. Jadi setiap saya lakukan apa yang saya lakukan, teman-teman, saya nggak pernah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kunci utamanya. Seperti itu, guys. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa setiap hari sholat waktu. Oke. Setelah saya dari Purwa, kita lanjut, Bang. Nah, ini ketiga, profesi yang sekarang. Profesi yang sebenarnya saya waktu itu muak ya pada 3 tahun awalnya. Tapi ini pas dapat profesi ini di Purwa masih? Saya masih jalan hampir 3 tahun di Purwacaraka. Pada saat itu saya kondisi keuangan masih settle. Masih settle dan istri saya nggak mau saya kerja, saya nggak mau istri saya kerja. Tapi istri saya tuh tipikal orangnya itu suka duit. Jadi dia kalau nggak pegang duit dia nggak suka, guys. Akhirnya dia menemukan suatu pekerjaan di mana yang pekerjaan itu di bidang multi-level marketing, guys. Pada saat itu stigma saya, mindset saya bahwa multi-level marketing itu adalah it sucks. Dengan pengalaman yang ada sebelumnya. Iya, seperti itu, guys. Jadi saya mempunyai stigma multi-level marketing itu sangat kurang baik ya, guys. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalami dan ternyata akhirnya nihil gitu. Saya push istri saya selama beberapa tahun dan alhamdulillah Allah tuh memberikan rezeki, guys. Istri saya di MCI 1 tahun udah bisa beli mobil. Pada saat itu saya ini kan biasa cowok kan, baru mobil Ayla, gue bisa beli BMW, asik. Kumaha carana we, bray. Padahal gaji orang kan 3.000. Gaji saya waktu itu cuma 2 juta, 3 juta, guys. Itu udah turun jumlah murid atau gimana? Nah, dari situ waktu itu kan 8 juta tuh, kenapa jadi 3 juta? Biasanya kan kalau kerja lebih lama tuh lebih naik tuh gajinya. Kok ini makin kecil gitu?
Oh, saya belum cerita ya. Oh, belum ya? Kenapa saya waktu itu gaji saya turun, teman-teman? Hmm. Saya dapat ditampar sama Allah Subhanahu wa taala. Saya digampar habis-habisan. Maklum lah ya teman-teman, ya Allah ampura saya ya. Yang namanya manusia teman-teman, pada saat itu namanya orang mentalnya mental miskin, pada saat dia punya duit banyak, mentalnya masih tetap miskin, tapi untuk bisa menyikapi finansial banyak, mentalnya belum siap guys. Everyday party, sodakoh lupa, zakat lupa. Astagfirullah. Saya beranggapan aing loba duit, saya banyak duit. Ini hasil kerja saya, ini hasil kerja saya gitu kan. Itu saya jalan di 5 tahun di Purwacaraka guys. Dan Allah, saya ditampar sama Allah. Pak, gaji saya nggak sampai 8 juta, jadi turun 1,5 guys. Pengeluaran saya 5 juta guys. Anu eueuh ilin, anu eueuh di Sukabumi, Nes. Itu masih aya kan ya. Oh iya. Saya itu saya ditampar, pak, dibalikin sama Allah. Ya, mana lupakan daratan, tara zakat, tara sadako, dibalikin guys. Ces. 8 juta, 1,5, pengeluaran 5 juta. Akhirnya pakai kartu kredit lah. Gali lubang tutup lubang. Jadinya piutang teman-teman. Saya mau punya utang ke bank 100 juta. Pada saat itu. Pusing teman-teman. Baik lagi, jalan satu-satunya apa? Sholat taubat guys. Itu jalan satu-satunya. Nggak ada jalan lain guys. Sholat taubat. Ya udah mau gimana lagi. Sholat taubat. Terus introspeksi diri. Terus saya berjanji sama diri saya, someday saya akan melunasi utang-utang ini karena saya nggak mau saya mati ada utang sekecil apapun itu, saya bilang. Dan alhamdulillah guys, Allah juga memberikan jalan. Mager deh Allah teh lunas guys, 100 juta guys. Yes. Prestasi ya. Prestasi guys. Walaupun nama gue masih di blacklist sampai sekarang. Kenapa? Itu urusan yang bang ya. Alhamdulillah, hindari riba guys. Seperti itu ya. Alhamdulillah guys. Jadi dari situ saya introspeksi diri dan dari situ saya nggak mau pakai kartu kredit. Saya nggak mau berurusan dengan bank yang untuk pinjam meminjam. Ya, seperti itu guys, sampai berlanjut ke beli rumah saya pakai riba. Dan saya alhamdulillah teman-teman lagi liburan di Penang Malaysia naik Royal Caribbean Cruise kan. Yes. Papa Niko, iya Mama Uta, tetangga nelfon. Ini rumah disegel. Dalam pengawasan Bank Mandiri guys. Astagfirullahaladzim. Lagi di Royal Caribbean Cruise kan. Ayo. Telat berapa bulan? Bukan telat berapa bulan lagi, Bang, udah masuk lelang gitu. Bagus. Udah masuk lelang, Bah, dan akhirnya kembali lagi kita sama Allah, guys. Ya Allah, mudahkan saya untuk bisa melunasi utang ini. Saya pengen keluar dari riba. Saya nggak mau terjerumus dengan riba. Dan alhamdulillah, guys, saya bisa melunasi rumah itu. Ya, dan akhirnya saya bisa hidup nyaman tuh sampai sekarang, guys. Seperti itu. Jadi senang lah, gitu, Bah. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana, Bah? Sampai mana tadi ya? Masih di itu profesi yang terakhir sekarang. MCI. MCI. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mindset saya masih terbelenggu dengan mindset stigma bahwa MCI, multi level marketing itu jelek. Nah, setelah saya bilang, ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar. Gitu kan, Bah, karena pada saat itu saya ketemu dengan Abah, ketemu dengan teman-teman bahwa musik berseberangan dengan agama, istilahnya seperti itu ya. Maksudnya bertentangan, maksudnya seperti itu ya. Ya seperti itu. Cuman saya nggak mau ngebahas itu lebih dalam karena saya takut terjadi kontroversi yang sangat melebar dan panjang. Ya, gitu. Apa-apa. Nanti kita akan buka sesi itu nanti suatu saat kalau kita udah siap mentalnya. Nah, seperti itu. Dan karena saya berpikir apakah saya di musik saya nggak diridhoi sama Allah, saya bilang itu kan ya.
Mhm. Oke, akhirnya saya baca. Jadi salah satu 10 pintu rezeki adalah menurut sunnah Rasulullah yaitu berniaga. Mhm. Berniaga, Mbah. Oh, berarti orang kudu berniaga, orang kudu jualan, syukuran teh. Mhm. Akhirnya di Purwa saya cuma dapat 3 murid. Mhm. 3 murid 1 bulan cuma 300.000. Sedangkan pengeluaran saya waktu itu harus ada 6 juta. Mmm. Mau bayar pakai apa? Coba ya Allah, ya Rabbi. Saya pernah pada saat itu ya udah akhirnya karena saya pernah basicnya pada saat saya lagi susah sekali, saya pernah menjadi agen Amidis, Mhm. Aqua Galon, Iya, ya galon. Amidis. Saya pernah udah maju, udah sukses, saya ditipu sama orang. Oh ya Mhm. udah, saya balikin. Saya pernah jadi Uber driver Mhm. hampir 1 tahun. Jadi Uber driver guys, dengan banyak yang maksiat di jero mobil lah, PL subhanallah ya Allah. Kayak ganti baju di jero mobil, yang ganti subhanallah. Akhirnya Uber juga kan akhirnya kandas ya karena banyak saingan. Mhm. Nah dari situ saya berpikir, oh berarti saya harus berniaga, Mbah. Ya udah Mhm. akhirnya saya lihat pantau MCI, saya pantau 3 tahun. Wah ternyata ini perusahaan bagus, Mbah. Mhm. Saya coba dulu produknya. Oh ternyata produknya sangat bagus, saya bilang. Oh ya udah, saya mulai pelajari produk-produknya, terus akhirnya saya coba menjadi marketing sales. Mhm. Nah di situ pun saya banyak pelajaran lagi bahwa mental, karena saya waktu dulu di zona nyaman di Purwacaraka hampir 12 tahun, Mbah. Iya. Dan saya harus banting setir menjadi sales marketing. Mhm. Yang dimana saya nggak ada basically untuk menjadi seorang sales, Mbah. Iya. Terus orang kudu kumaha nawarkeunana, terus orang kudu ngomong kumaha gitunya. Mhm. Tapi ya karena saya tuh orang yang bodo amat dan suka dengan tantangan, Iya. jadi cuek aja gitu, Mbah. Jalan. Terus saya alhamdulillah pemajikan si Grandong menang prospek aing closing. Pemajikan si Grandong beli produk kurang, alhamdulillah gue Oh, bilang. iya. Tita pakai ini cantik banget gue bilang anjir. Si Grandong naunya. Ah, iya iya. Oh iya. Iya. Akhirnya dari situ saya belajar pengalaman, saya selling, ketemu dengan banyak orang. Mhm. Dan saya lihat perusahaan ini udah berjalan hampir 3 tahun. Oh, saya bilang, oke, ini perusahaan bagus, saya bilang. Jadi saya nggak usah ragu-ragu untuk memilih ini perusahaan. Karena perusahaan saya bilang udah kompatibel di bidangnya gitu, Bah. Seperti itu, Mhm. Bah ya. Mhm. Terkadang saya banyak banget tantangan. Nes, MLM, dasar mana MLM, sih? Mana mah rekrutmen batur we, ngambilin orang. Itu mah enak yang paling di atas katanya. Oh, banyak stigma seperti itu, Bah, yang Iya. jadi mental tuh benar-benar Mhm. dipres lagi gitu, Bah. Saya pikir hidup saya nggak akan banyak tantangan, Bah. Ternyata hidup saya Mmm. masih banyak tantangan, Bah. Ya Allah, ya Rabb. Iya Masih memang banyak begitu. lagi. Akhirnya oke, saya bilang sama teman-teman yang waktu menghina saya bilang, apa bedanya multi-level marketing dengan perusahaan Anda? Saya bilang. Perusahaan Anda pasti merekrut orang. Apakah betul? Saya bilang. Terus diam, cicing kan kata orang. Mhm. Emang sih, cenah. Terus apa yang salah dari saya bilang. Produk MCI udah masuk BP POM dan udah dapat sertifikat MUI halal, saya bilang. Mmm. Seperti itu kan. Terus kalau misalkan ada pemaksaan untuk jadi member, saya bilang, MCI itu nggak ada. Kalau misalnya pengen jadi user untuk memakai, silakan. Tapi kalau pengen tahu bisnisnya, oke, saya bantu. Saya bilang seperti itu, Bah, buat Mhm. teman. Mhm. Jadi apa bedanya? Saya bilang, saya di multi level marketing, Anda di kantoran. Saya bilang, Anda di kantoran multi level marketing bukan. Anda harus mencari orang kan, bos Anda, untuk yang kerja. Betul, saya bilang. Sekarang lihat, di warung. Warung sudah penuh. Apa perlu pegawai? Kan pasti merekrut orang, saya bilang. Ya oke sih. Nah, Mmm. sekarang apa bedanya dengan yang saya jalani sekarang? Toh sama-sama aja kan, saya bilang. Yang namanya manusia kan nggak pernah mengalah, guys. Tapi kan banyak panjang lebar. Tapi kan kalau multi level marketing kan itu kan enak yang join pertama. Mhm.
Saya bilang, Anda masuk ke dalam satu perusahaan, dalam jaringan multi level marketing satu perusahaan, apakah Anda mendapatkan posisi seperti bos Anda? Saya bilang. Mual sih cuma hati gitu. Nah, Anda akan tetap seperti pegawai dengan gaji minimal 1% dari omset perusahaan, saya bilang. Mau mungkin mana yang menang 50% dari omset perusahaan. Betul tuh, Bah. Seperti itu cuma orang tanya. Terus mainan cicing, weh. Akhirnya pas itu kalau di multi level marketing saya bilang nggak ada yang namanya bos, semuanya leader membantu, saya bilang. Posisi yang saya rasakan sekarang pasti tim saya akan merasakan kalau dia mau bekerja. Kalau misalnya dia tidak mau bekerja, dia tidak akan merasakan posisi saya. Seperti itu, Bah, saya bilang. Tapi kalau Anda di perusahaan, Anda akan selalu tetap di posisi karyawan, tidak akan pernah mendapatkan posisi di bos Anda. Cicing betul orang itu kan kurang biasa ya. Jadi saya banyak pelajaran di MCI, Bah, tentang mindset, pola pikir, bagaimana kita harus berpositive thinking. Banyak banget pelajaran itu, Bah. Dan akhirnya teman saya waktu itu beli, Bah, produk saya. Alhamdulillah gitu ya. Prospek juga ya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya jarang prospek, Bah. Jadi kalau saya tuh menjual produk saya, Bah, kalau misalnya ada yang sakit saya kasih pinjam dulu. Kalau misalkan bermanfaat, kalau mau pakai silakan pakai. Tapi kalau memang dia mau beli silakan beli. Gitu. Selanjutnya terserah mereka. Kalau mereka mau melanjutkan di bisnisnya silakan. Tapi kalau ingin menjadi user only, hanya pemakai, silakan. Jadi saya nggak mau ada yang namanya pemaksaan gitu, Bah. Bahwa yang namanya transaksi itu kan harus tidak ada pemaksaan, Bah. Harus sama-sama jujur Tidak gitu boleh kan. zalim, Itu ya. yang ya, jadi insya Allah barokah gitu, Bah. Seperti itu ya, Bah. Betul. Jadi alhamdulillahnya ya tim-tim semua ada emang bareki duitnya, Bah. Orang-orang pada butuh duit. Dan Iya, alhamdulillah. betul. Nah, alhamdulillah saya gabung di MCI, saya pelajari, saya prospek, dan saya jadi pembicara. Alhamdulillah di situ saya banyak pengalaman ilmu baru, Bah. Bahwa kehidupan saya yang kemarin dulu tuh saya cuma berkutat dengan apa yang saya lakukan gitu. Saya dapat main piano, dapat gaji, pulang, bobo. Pulang dapat gaji, bobo. Pulang dapat gaji, bobo gitu ya. Tapi di MCI saya ketemu dengan banyak orang yang mempunyai pola pikir yang sangat bagus gitu, Pak. Iya. Maksudnya pola pikir tuh setahun ke depan tuh mau punya apa gitu. Coba. Target. Karena ada plan gitu, Bah. Ada plan gitu. Maksudnya, setahun ke depan saya ingin punya rumah. Fungsinya apa? Buat anak-anak. Buat nanti satu saat nanti gitu aja. Di Purwacaraka orang temangnya jelema-jelema cia gitu, Bah. Jadi di Purwacaraka cuma mikirin ngajar pulang gaji, ngajar pulang gaji, ngajar pulang gaji. Motivasinya beda ya. Ya, jadi nggak ada motivasi, Bah. Gitu. Jadi banyak kekecewaan saya waktu dulu. Saya waktu itu sini kok, ayah pengen beli mobil-mobilan. Orang kerja boga duitnya. Cuman 100.000, Bah. Pada saat orang jualan Amidis galon. Nggak bisa ngebeliin dong. Sakit hati gila, men. Akhirnya ya udah. Dan sekarang alhamdulillah, Bah, saya menjalankan bisnis MCI hampir 7 tahun sama istri. Alhamdulillah itu semua karena Allah ya, karena yang menggerakkan tim itu Allah ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, saya nggak akan berada di posisi ini, Bah. Gitu ya. Betul. Alhamdulillahnya sampai detik sekarang, dan barang-barangnya pun yang saya tawarkan kepada produk, ya maksudnya kepada teman-teman yang user kayak Bioglas atau apapun, alhamdulillahnya tuh ikhtiarnya terbantu gitu, Bah. Walaupun yang menyembuhkan itu Allah ya, kita mah hanya ikhtiarnya saja gitu, Bah ya. Selepas sembuh atau enggaknya itu hanya Allah, tapi almost hampir 60% lah yang saya tawarkan produk Bioglas itu ya. Alhamdulillahnya tuh, Bah, mendapatkan ridho Allah jadi sembuh gitu, Bah. Dari penyakit yang sangat keras, dari diabetes yang udah diamputasi gitu, Bah. Termasuk saya yang punya lambung. Alhamdulillah, Bah. Juga gitu, punya Bah. lambung. Hah? Saya juga punya lambung. Mah mungkin ya. Ya, asam lambung, asam lambung. Asam lambung. Asam lambung. Jadi seperti itu, Bah. Jadi saya bekerja di MCI, yaitu di bidang produk kesehatan dan kecantikan teman-teman, seperti itu. Jadi alhamdulillahnya udah ada sertifikasi halal BPOM,
Terus jadi saya juga nggak ragu untuk menjualnya teman-teman. Jadi tetap keep moving, saya menjual produk walaupun produknya dengan harga yang mahal. Ya, saya mau punya, insya Allah ini kualitasnya juga bagus teman-teman. Seperti itu. Jadi emang sih kadang-kadang Nes, yuk tercager-cager gitu, cager-cager. Banyak sih yang bilang kayak gitu. Tapi kan ini bukan obat ya, ini mah cuma Iya. kayak herbal gitu ya, Bang ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah selama 7 tahun selama hidup saya kerja di Purwacaraka, saya belum pernah mendapatkan reward. Walaupun saya mempunyai reputasi yang sangat baik. Hmm. Pada saat Purwacaraka Cimahi itu pertama kali naik saya masuk, dan pada saat saya bikin bendera saya itu itu melonjak hampir 50%, nama Cimahi menjadi 5 terbaik di Indonesia edan taing. Tapi guru nama eueuh coy. Duit mah cair. Nanti cepet ke ownerna. Ya siap, nanti saya tag video ini ke ownernya. Insyaallah. Entong. Nah, seperti itu, maksudnya. Ya bukan karena saya, dia karena teamwork juga ya. Iya, betul. Ya Purwacaraka. Akhirnya di MCI selama 7 tahun teman-teman. Ini bukannya ria ya, tapi ini adalah suatu kebanggaan buat saya karena kerja keras saya terus dibantu dengan orang-orang yang mau satu visi misi. Alhamdulillahnya saya sudah mendapatkan reward dari MCI teman-teman. Seperti itu. Jadi alhamdulillah teman-teman saya sudah bukan nyari ya teman-teman. Saya mendapatkan reward 50 juta 2 kali, mendapatkan reward 500 juta 1 kali, dan doakan sebentar lagi teman-teman dapat 250 juta. Ya Allah. Amin ya Allah. Jadi insya Allah selama 5 tahun Zoom ini gratis tercover oleh Anes ya. Insya Allah, kamar teh insya Allah bah. Kuduna kamar lagi puwe bah. Insya Allah ayo bah. Jadi alhamdulillah teman-teman dari situ saya berpikiran, oh kerja keras saya ya ada loyalitasnya gitu, jadi dikasih gitu teman-teman. Nggak kayak waktu saya pengalaman sebelumnya, saya kerja keras tapi saya lu pegawai, gue owner gitu, lu nothing, orang no have fun gitu. Dan saya lihat finansialnya bos saya pertama kali berjalan, saya masih tetap di sini. Ini ceklek dan sekarang alhamdulillah sukses mereka. Ya Allah. Guru nama anggar make Honda Beat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pintar-pintaran mencari peluang. Bukannya saya harus masuk MCI ya teman-teman, tapi pintar-pintaran mencari peluang teman-teman. Carilah yang berniaga sesuai kata Rasulullah, berniaga lah, yang jujur. Karena ya itulah benar, Rasulullah tuh nggak pernah salah teman-teman. Jadi salah satu pintu rezeki itu adalah berniaga teman-teman. Seperti itu, dan itu udah Rasulullah mas paling bener lah, mas masalah, the best lah itu malah. Nyasumnya. Ikutin juga teman-teman, dibekam jangan lupa sunah Rasul. Dibekam ngomong aja dibekam. Jadi benar teman-teman, jadi ya selain kita berikhtiar, tetap juga teman-teman kita ikutin pedoman agama kita, karena disitulah kunci utamanya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu sedekah, zakat, ya apapun itu teman-teman, mau besar ataupun kecil, ataupun kita punya uang atau nggak punya uang, karena Allah tuh akan selalu melihat dari segi kebaikan kita, bukan dari nominalnya. Dan insya Allah dengan kita membantu teman-teman atau orang lain, insya Allah Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan, bukan dibalasnya ya, bukan mengharapkan balasan yang akan mendapatkan imbalan yang besar, cuman insya Allah akan mempermudahkan lah. Kalau menurut saya seperti itu lah. Lebih berkah mungkin ya apa yang didapat ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang di sini, tips dari saya ya, yang pertama teman-teman harus punya impian. Kenapa harus punya impian? Satu, kita punya anak, dan kita harus membahagiakan mereka dengan membekali iman, ya, ilmu agama yang baik, dan tentu juga dengan persiapan modal usaha kerja. Jangan sampai seperti saya, orang tua saya nggak mempersiapkan, tapi alhamdulillah Allah sudah beres gitu ya. Yang baik itu kita persiapkan, kita suatu alat wadah untuk berniaga, misalkan punya satu jongkok atau warung,
persiapkanlah satu untuk anak kita. Minimal anak kita dewasa, mereka nggak bingung teman-teman. Karena sudah ada kuncinya di situ. Yaitu apa? Mendapatkan rezeki. Betul teman-teman. Jadi punya impian, bahagiakan anak-anak teman-teman. Jadi lakukan yang terbaik buat keluarga, buat anak teman-teman. Lakukan semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ibadah. Seperti itu. Jadi kalau bisa sih saya lebih mendukung mendingan kita berwirausaha guys. Dengan berwirausaha insya Allah kehidupan kita lebih nyaman dari segi finansial waktu sama keluarga gitu kan ya. Kita bisa rambut kayak gini kan. Gigi belum Mas Gigi. Belum. Jadi nggak bakal ada yang ngomel-ngomel guys. Pakai sandal jepit atau kayak gimana. Jadi insya Allah jadi seperti itu guys. Jadi buat teman-teman coba deh sekarang mungkin setelah jam meeting ini coba teman-teman sebelum tidur sambil merenung gitu ya, pikirkan apa ya yang harus saya lakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Misalkan gue punya plan A, plan B, plan C. Coba kalau kita mempunyai plan A, plan B, plan C, apa yang setelah kita lakukan untuk mendapatkan plan A? Misalnya gue mau bikin warung nih. Nah, apa yang kita udah siapkan itu apa untuk menyiapkan warung kita? Apakah kita udah nabung? Apakah kita udah survei tempat? Jadi seperti itu. Nah, persiapan teman-teman. Terus kita juga harus punya motivasi teman-teman. Kita punya anak-anak. Jangan seperti saya teman-teman. Maksudnya alhamdulillah ya gitu. Kita harus mempersiapkan segalanya teman-teman. Bahwa dari segi agama, ilmu agama, ya terus kita harus mempersiapkan untuk mereka yaitu rumah buat mereka teman-teman. Insya Allah kalau ada rezekinya kita beli rumah buat mereka. Jadi kan kalau kita nggak akan long life ya, kita bukan Highlander ya teman-teman yang bakal hidup terus. Suatu saat kita switch on off kita pasti akan cekrek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sampai kita pasti akan seperti itu teman-teman. Dan itu real gitu kan. Itu real. Tinggal kita mempersiapkan akomodasinya, alatnya, terus minta ridho Allah. Nah seperti itu. Jadi teman persiapkan. Kenapa berniaga? Saya menyarankan untuk berniaga karena berniaga itu jauh dari yang namanya apa ya namanya teman-teman? Omongan. Apa ya namanya? Lebih jauh dari ke mudorotna gitulah. Seperti itu. Asalkan kitanya jujur ya. Jadi pedagang. Kalau kitanya nggak jujur sih ya, ini timbangan 5 kilo, hitung 10 kilo, wah sih. Hati-hati tuh kalau ya kayak gitu. Jadi ya persiapkan semua teman-teman, ditulis. Gue pengen punya mobil. Kenapa pengen punya mobil? Kan anak-anak kasihan ya kalau pakai motor. Kan kita juga pengen membahagiakan mereka. Kalau pergi, ya kan gak ada salahnya ya guys, membahagiakan anak-anak. Jadi ditulis teman-teman, apa yang kita mau ditulis. Nah insya Allah setiap kita melihat tulisan itu akan menjadi motivasi gitu guys. Seperti itu bah. Iya, Masya Allah. Panjang ya. Alhamdulillah ya tadi dari dari fase pertama di kampus ya, kemudian ke Purwacaraka, kemudian terakhir sekarang di MCI. MCI itu apa Nes singkatannya Nes? Milioner Klub Indonesia. Milioner Klub Indonesia. Klubnya para milioner ya. Insya Allah di Indonesia gitu Mas. Ya itu dia. Jadi dari 3 fase yang Kang Anes lalui memang isinya tamparan-tamparan semua ya. Ya betul bah. Tamparan dan kemudian disikapi dengan tantangan gitu. Jadi tamparan kemudian Anes menganggap ini sebuah tantangan untuk mewujudkan dan membuktikan kepada orang-orang saya tidak seperti yang mereka ucapkan dan sebagainya gitu ya. Jadi motivasi. Ya betul bah. Betul bah. Gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan khusus untuk Kang Anes atau mungkin ada yang kurang setuju gitu tadi. Silakan kalau ada yang mau bicara. Silakan. Ini mas saya cuma berbagai cerita pengalaman hidup saja gitu ya teman-teman. Jangan jadikan patokan bahwa ini akan selalu membuat yang aneh-aneh, enggak juga sih. Cuman sharing aja. Ya, betul. Banyak tamparan.
Jadi inti poinnya adalah keluar dari zona nyaman, cari tantangan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Iya. Terkadang kan orang suka bilang, duit nggak akan bisa membeli kebahagiaan. Banyak orang yang seperti bilang itu teman-teman. Tapi nggak ada duit, liar men. Bener tak aing ngomong. Iya, realistis ya. Bener tuh. Emang mana dahar make cinta? Sayang. Wah, nggak mungkin bray. We need money, oke? Bener tuh. Iya, Seperti iya, itu iya. guys. Jadi kerja keras, minta ridho Allah, insya Allah baik. Mhm, mhm, mhm. Jadi seperti kita berjualan, seperti Uho jualan, ya Firman. Allah tuh sangat baik sama Firman ya. Benar tuh, Ho. Mana buka warung, Anda buka warung ya. Cuman dia ngerokok, konsumen datang, Allah kumat bager, bray. Bener tuh, bray. Ya, Benar. ya kan? Ente tuh kudu, woi, ini es krim, woi, ini es krim. Anda nggak usah kayak gitu, bray. Allah mendatangkan sendiri. Nih, Firman rezeki buat kamu. Nih, Iya. benar tuh, Ho. Benar. Nah, itu. Nah, itulah uniknya berniaga, guys. Marketingnya Allah. Masya Jadi Allah. Jadi kita lebih banyak mendekatkan diri sama Allah dibanding kita sibuk dengan pekerjaan. Kita sibuk dengan pekerjaan, insya Allah pasti lupa dengan Allah. Mhm. Cepat ngomongan orang. Sok. Ya, Nuhun pisan Pak Ustadz Anes. Nah, nuhun ka aing sih ya. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi insya Allah lah. Jadi ini mah hanya tips aja sih, tips and trick. Kalau misalkan teman-teman ingin membahagiakan punya impian, lakukanlah berniaga gitu. Mau jual beli apa asal jangan jual beli ganja, jangan guys. Jangan. Duitnya banyak di awal, apesnya terakhir guys. Sama Allah dilaknat. Hukumannya hukuman pancong, hukuman mati guys. Jadi kayak gitu guys. Banyak-banyaklah minta sama Allah, banyak-banyak minta sama Allah. Kenapa kita harus kaya? Oh, satu lagi saya berjawab. Kenapa orang muslim harus kaya? Karena kalau orang muslim kaya, kita akan banyak lagi bersedekah guys. Kita akan banyak membantu masjid-masjid yang lagi pembangunan. Miris tuh sih guys. Kita kalau ngeliat di pinggir jalan, pembangunan masjid mesti canceling. Benar tuh. Pembangunan gereja ya raja ayo mesti gitu. Oh guys. Jadi sebagai orang muslim, kita harus menjadi orang yang kaya raya guys. Kenapa? Kita harus membagi-bagi sodako, bangun masjid. Seperti itu guys. Perjuangan. Lakukan yang terbaik. Seperti itu guys. Mantap. Ya benar tuh. Seperti itu guys. Betul. Jadi nggak ada salahnya kita pin kaya. Minta sama Allah guys. Ya Allah pin kaya, ya Allah pin kaya. Tujuannya. Ya. Pengen sedekah, pengen apa? Jangan tujuannya. Ya Allah pin kaya, pin poligami. Ya Allah. Wah, ini poek. Boleh itu juga Nes. Kalau siap Ya boleh. ilmunya. Iya, bah maksudnya kan mindset Indonesia masih susah, bah. Oh iya. Ya, jadi Muslim itu kalau kata Pak Ipo itu ya orang Muslim tuh harus kaya, men. Harus kaya. Betul. Seperti itu, men. Apalagi saudara-saudara kita dari Palestina. Waduh, men. Wah, subhanallah, men. Kasihan banget untuk air minum aja susah, men. Makan daging kok mau deh. Nah, kalau kita punya duit, kita bisa bersedekah. Banyak duit, bisa memberikan apa gitu. Insya Allah. Iya, Jadi, bersyukur ya. Kita hidup di benar, tempat yang nyaman, tenang ya. Ibadah benar, men. tenang. Cari duit gampang ya. Untuk sebagian. Amin. Ya. Insya Allah pasti income. Pastilah ya. Apalagi Budisum. Subah. Udah enak banget itu. Alhamdulillah ya Bud ya. Semata sejenak Allah ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi lakukan setiap tidur. Besok mau bikin apa? Lakukan apa? Terus untuk keluarga, untuk anak, persiapkan semuanya. Armadanya guys. Mantap. Seperti itu teman-teman. Ya itu apa salah satu trik aja ya gimana caranya biar kemudian mimpi kita bisa masih keingat-ingat, oh kita punya mimpi ini yang belum terwujud, kita bisa kejar itu mungkin ya karena Nes ya. Ya betul. Jadi dalam hidup itu harus punya impian. Ya. Impian. Kalau kita nggak punya impian, ya hidupnya pasti gitu-gitu aja. Ya. Maksudnya dalam gitu-gitu aja. Ya seperti yang saya kenal waktu dulu.
ya hidup saya mah kayak gini, ya udah weh gitu. Sabodo Mhm. teuing. Jadi ya nggak ada keinginan buat jadi orang sukses gitu. Mhm. Bahwa Ya. bahwa sebagian orang tuh menganggap sukses itu susah. Susah karena belum dicoba, Bah. Mhm. Ya. Jadi Iya sudah iya. mempunyai negative thinking. Tapi kalau kita mempunyai positive thinking, suatu saat orang pasti sukses. Suatu saat orang pasti sukses. Iya. Positive thinking dan positive thinking, insya Allah. Kalau emang udah waktunya mah insya Allah. Gak ada yang mustahil. Betul. Udah, seperti itu ya teman-teman. Jadi semangat guys. Work hard. Pray hard. Gitu guys. Iya. Bahagiakan keluarga. Gitu guys. Iya, ngomong-ngomong impian ini ada Kang Pian ada pertanyaan Kang Pian? Nanya tuh, rame euy. Ini ada teman Sinyalnya rada lup-lup ya. sinyalnya. Oke oke oke. Wah, Ada berarti makannya pakai yang ginian. Coba nanya. RF antena. Coba sok tanya lah, mungkin saya Teman bisa seangkatannya membantu. nih, ada teman angkatannya Kang Anes nih, ada Kang Aperu Ada di sini. Pero, aduh malu Aperu saya. nih. Bro, sehat bro. Boleh dibuka Bere, mic-nya, be- open mic. bere pertanyaan nu rumit. Sok ada pertanyaan, silakan. Silakan Bakri, ada yang ditanyakan barangkali untuk Kang Anes. Tips and trick. Ada yang mau tips and trick atau mau pertanyaan? Mungkin ada di mana tadi titik baliknya banyak tamparan gitu. Ya, pokoknya mah kalau saran dari saya, kalau hidup sudah menemukan titik jenuh, keluar dari zona nyaman aja guys. Dengan kita keluar dari zona nyaman, otak kita pasti berputar. Apa yang harus kita lakukan? Orang kudu gawe naon? Orang kudu kumaha dengan duit. Seperti itu guys. Tapi kalau kita masih tetap di zona nyaman, dengan ya udah cukuplah hidup segini, ya akan susah juga guys. Soalnya kan nanti kita punya anak, masih kalau misalnya kita meninggal, anak belum punya rumah gimana? Terus kita belum punya warisan guys. Terus apa yang mau dikasih guys? Terus anak-anak gimana guys hidupnya? Jadi kita tuh bukan hidup hanya untuk kita doang guys. Kita punya anak, kita harus membahagiakan mereka, kasih iman, pelajaran iman Islam yang bagus. Ya udah. Insya Allah gitu guys. Jero teh aing ho. Jelas sih suaranya jelas. Jelas. Ya Badan Naros ya. Ya, Kang Aduh Pian. aing serem kieu Non pengen naros ininya pengen nanya cara memanajemen uang tuh buat tersimpan gitu ya. Soalnya kan sekarang misalkan gini, dapat income banyak, biasanya insya Allah pengeluaran juga nambahan gitu, gaya hidup bertambah gitu kan. Apalagi kita juga punya saudara, punya orang tua, punya adik gitu kan. Kadang jadi kalau kita punya masa nggak ngasih, jadi tungtungna kita tuh nggak bisa memanage income kita gitu kan, yang sehingga dapat mobil. Ada yang bilang gini, kalau mau kaya mah maneh kudu pedit, nah gitu kan. Nah ada yang bilang seperti itu gitu kan. Nah apakah mungkin keuntungan Kang Anes teh sangat besar mungkin kan, bisa memenuhi seluruhnya gitu kan. Ya pokoknya mah manajemennya bagaimana lah gitu, biar uang tuh nggak kayak angin datang terus pergi gitu. Nah itu. Ya betul. Ya, mohon dijawab dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan mencoba dengan sepengalaman ya, maksudnya. Kang Sopian ya. Kita mendapatkan rezeki dari Allah. Kita harus tahu slotnya apa dulu yang pertama. Apa yang wajib ya, gitu ya. Kita dapat rezeki dari Allah. Yang wajibnya adalah yang pertama adalah sedekah. Ya, sedekahkan dulu. Set, udah dapat sedekah, udah aja ya, impian ya. Nah, udah sedekah, terus kita ada lebih nih, kan udah sedekah ya, udah lebih, ada lebihnya, pasti ada lebihnya kan. Misal kita punya duit 500.000, kita sedekahkan 100.000. Cek, karena yang wajib utamanya adalah sedekahnya dulu. Kita dikasih sama Allah, kita kasih lagi gitu ya, buat orang-orang yang membutuhkan. Itu kan biasanya 400.000 kan. Nah, 400.000
kita kebutuhan banyak Kang Fian. Bagaimana kita memanage-nya gitu kan ya. Karena kebutuhan pokok sekarang mahal. Emang benar Kang Fian, susah ya untuk memanage apalagi dengan kondisi situasi pandemi seperti sekarang ya. Sangat sulit sekali. Usaha yang sangat sulit, betul. Itu nggak menutup kemungkinan. Nah, salah satu kunci utamanya adalah perbesar wadah rezekinya, Kang Fian. Perbesar wadah rezekinya. Kita harus mencari lagi lebih banyak gitu. Kalau misalkan kita masih tetap stuck di sini, ya pasti akan seperti itu. Seperti air mengalir, keluar, terus keluar, masuk, keluar, masuk. Jadi perbesar wadah rezeki kita, cari peluang lagi yang lain. Gitu Bang ya. Supaya kenapa? Supaya bisa mensupport yang lainnya. Sebelum kita mengasih kepada orang, ke saudara ataupun emang bagus, tapi jangan kita terantarkan keluarga kita. Masa kita ngasih ke orang keluarga kita terantar? Benar tak? Ya, jadi yang utamanya adalah keluarga kita dulu Kang Fian. Nafkah ya, nafkah. Ya, apalagi nafkah batin. Saya paling suka Kang Fian. Enak banget Kang Fian. lanjut. Biologis wae. Lanjut ya Kang Fian. Jadi kacau. Jadi ada bujangan jadi. Berbesar wadah rezeki kita Kang Fian. Kita cari lagi peluang yang lain. Apa Kang Fian? Seperti itu. Nah, insya Allah dengan kita meminta kepada Allah, ridho Allah, insya Allah kita bisa menabung sedikit demi sedikit, walaupun nggak banyak, tapi sisihkan kita bisa menabung untuk Kang Fian. Suatu saat saya ingin memberikan, suatu saat saya ingin untuk menyekolahkan anak saya untuk kuliah. Saya nabung dari sekarang 2.000 per hari. Kan nggak berat Kang Fian ya? Seperti itu. Untuk 10 tahun ke depan, Rp2.000 sehari itu nggak berat Kang Fian. Rokok wae 2.000 bray sabatang. Karena eureun arudut nabung eureun. Nah, seperti itu. Nah, sisihkanlah untuk menabung. Misalnya 5.000 sehari Kang Fian sisihkan. Terus sisanya untuk kebutuhan hidup. Kalau misalkan memang masih kurang, ya kewajiban kita adalah untuk memperbesar wadah rezeki kita. Bagaimana cara memperbesar wadah rezeki kita ya? Kita harus mencari peluang Kang Fian. Cari lagi apa yang harus kita gali dalam kehidupan ini. Ya, makanya saya tadi bilang berniaga. Dengan berniaga, kita bisa menjual apapun. Gitu Kang Fian. Kita bisa jual bala-bala, kita bisa menjual produk rumah tangga, bisa menjual produk kesehatan. Jadi banyak sekali Kang Fian yang kita nggak harus membutuhkan modal yang besar gitu Kang Fian. Apalagi di zaman sekarang dengan teknologi canggih, internet di mana-mana, kita hanya bisa jadi broker ya. Misalnya kita lihat di Shopee online. Wah ini ada baju bagus nih, kita copy paste aja. Kita bikin Shopee, simpan, jualan baju. Ada yang beli, kita tinggal beli, dropship, kita dapat untung. Nah, jadi sebenarnya itu peluang di zaman era digital 2021 itu sangat mudah Kang Fian. Anjir, cerok kiai ngomong. Benar. Jadi balik lagi ke kitanya Kang Fian. Kalau kitanya masih mindsetnya, orang mah sakieu wae, hese. Kalau kita selalu menanamkan di dalam alam sadar kita susah, yang terjadi akan susah Kang Fian. Tanamkan di bawah alam sadar kita, pasti bisa. Insya Allah pasti akan dimudahkan jalannya dan akan dibukakan jalan. Yes, gitu Kang Fian. Tapi Kang Anes, di Shopee saya nyobaan udah ada berapa minggu lah jualan produk sendiri. Alhamdulillah nggak ada yang beli. Bukan nggak ada yang beli Kang Fian. Bukan nggak ada yang beli. Cuman, nah itu dia branding kita gimana untuk nge-brandnya gitu ya, untuk mempromosikannya gitu ya Kang Fian. Jadi emang untuk zaman sekarang mungkin Kang Fian mempunyai produk A, ini barang saya, ya gitu kan. Steve Jobs aja untuk bisa memasarkan, ngobrol. Steve Jobs aja untuk bisa memasarkan MacBook sampai detik ini tuh membutuhkan perjuangan yang sangat panjang Kang Fian. KFC ya pada zaman dulu tuh hanya dipandang sebelah mata, tapi karena konsisten dan yakin dan dia selalu positive thinking, suatu saat ini pasti akan meledak dan ini pasti akan bagus. Seperti itu Kang Fian. Jadi kalau menurut saya Kang Fian harus tetap semangat, harus punya positive thinking. Someday produk gua pasti akan laku pesat. Seperti itu Kang Fian. Contoh hal kecil, aplikasi Zoom. Pada saat sebelum pandemik, aplikasi Zoom
hanya berapa persen mendapat omset dari perusahaan yang hampir bangkrut. Setelah pandemik naik hampir 60%. Dalam sebulan bisa mendapatkan 4 miliar, 5 miliar. Dan tuh kan kita nggak pernah tahu, benar nggak Allah punya rencana? Benar nggak? Positif aja Cek, ya. cek owner jumlah teh, oh my god, aing rich. Ya kita lah penggunanya 100.000 kali 1 miliar jelema, coba bayangkan. Benar nggak Kang Fian? Cuman gini Kang Anes, kan yang Mana? pertama kuncinya ada di zakat ya. Ya betul. Ya, kalau saya cerita dulu lah ya. Sok, Dulu boleh. saya di server sebulan dapat angka 30. Anjir, ada apa duit pisan teh? Tapi alhamdulillah saya bisa beli baju-baju acan gitu. Ya, maksudnya tuh gini. Nah, yang maksud dari zakat itu gimana? Soalnya kan saya berpikir seperti inilah. Ketika saya dapat income, saya berpikir ini bukan rezeki saya aja. Kemungkinan entah saudara entah apa ada yang butuh, mungkin ini rezeki mereka gitu kan. Betul. Nah, dan ada istilah, saya berpikir gini, yang namanya zakat tuh ke siapa aja lah gitulah. Mungkin karena ngasih ke sini ya mungkin udah termasuk zakat. Tapi ya saya permasalahannya pas mau ngembangin tuh kadang agak susah ketika kita memang naik di atas gitu. Ketika kita naik di atas susah gitu aturnya. Yang namanya zakat itu sendiri saya pengen lebih spesifik. Oh, zakat ya? Saya pengen nanya, gitu aja lah. Siap, saya coba jawab semampu saya ya. Ya, jadi kan zakat dalam agama itu ada zakat penghasilan. Harus baik jawabannya, harus baik. Insya Allah baik dan amanah. Jadi dalam Islam itu ada beberapa zakat, Kang Pian, ya. Ada zakat penghasilan, zakat mal, gitu ya. Terus ini mah pengalaman saya ya. Kalau dalam penghasilan tuh biasanya kan dituliskan 2,5% ya. Kalau nggak sama beras digantinya. Seperti itu. Nah, kalau saya sendiri mah biasanya nggak menghitung dari 2,5%, Kang Pian. Kalau misalnya penghasilan saya 10 juta, saya mungkin ngasih zakatnya 1 juta, Kang Pian. Gitu. Jadi saya nggak pernah takut untuk miskin. Gitu. Bodoh saya amat. mah habis semua, Kang Anes. Saya mah habis semua. Dihabisin buat zakat. Saya nggak punya soalnya. Nah, itu Kang Fian. Karena kenapa? Karena prioritas utamanya bukan zakat. Nah, kalau kita prioritas kerja untuk zakat, insya Allah Kang Fian barokah gitunya. Jadi pada saat kita dapat gaji, yang pertama adalah zakat. Yes. Gitu. Nah, setelah zakat, karena itu kewajiban, yang keduanya baru kebutuhan. Ngerti nggak sih? Jadi yang kebutuhan itu untuk kebutuhan kita hidup. Tapi kewajiban yang pertama itu zakat. Gitu. Kadang orang-orang tuh suka, waktu dulu saya dapat gaji, beli itu Pampers, tetek bengek, sisanya baru zakat. Nah, itu salah kalau menurut saya. Jadi menyampingkan zakat. Lebih baik zakat pertama aja jebret gitu. Jangan semakin besar nominal ya semakin bagus kalau menurut saya. Gitu. Karena kalau prinsip saya bukan zakat tuh bukan karena nominal tapi karena ingin membantu orang-orang aja. Intinya seperti itu. Gitu. Jadi dan insya Allah sih kalau kita sering sodako zakat, Allah akan membukakan peluang lain gitu, insya Allah. Karena semua tuh yang memanage Allah gitu, seperti itu. Dan kalau untuk sunnah Rasulnya dan menurut agamanya tentang zakat dan sodako, itu mungkin nanti sama Pak Budi Sum dalam ininya gitu. Tapi kalau saya sendiri berkomitmen bahwa kita jangan pernah takut untuk kehilangan uang karena zakat gitu. Jadi yang utamanya zakat dulu. Mungkin Kang Fian waktu dulu mempunyai gaji 30 juta dan itu habis terus. Nah, itu mesti diintrospeksi diri. Kenapa ini? Apakah saya diridhoi di jalur ini atau tidak? Kenapa duitnya cepat mengalir? Nah, itu harus introspeksi diri. Terus apakah mungkin saya nggak zakat karena duit habis mulu? Dan karena 30 juta saya habis dan saya nggak bisa zakat. Dan karena zakatnya nggak diprioritaskan sebagai kewajiban. Jadi kewajiban itu seperti kita makan, Kang Fian. Kalau kita makan kan harus setiap hari.
Nah, Hmm, kalau kita nggak makan, bisa tuh? bisa. Ya, jadi sholat, ngaji, zakat, sedekah, jadikan itu sebagai kewajiban, ya. Jadi kalau misalkan jadikan seperti kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban ada paksaan, jadikan seperti kebutuhan, Alfian. Jadi sholat, ada orang butuh sholat, kunaon, ya untuk merefresh otak orang. Terus orang ngobrol dengan Allah. Ngaji, ya untuk melatih iman kalbu orang, gitu. Ulah nonton bokep we baheula mah gitu nya, akhirnya mah diganti gitu. Kayak gitu. Jadi ya seperti itu Kang Fian. Jadi karena kebutuhan. Seperti itu Kang Fian. Insya Allah Kang Fian sok. Allah mah nggak ada yang salah. Insya Allah. Jadi kalau misalnya kita Kang Fian punya penghasilan dari jual kue kemarin. Pertama, zakat sedekah, yes. Sedekah yes. Apalagi kalau kita sedekah subuh Kang Fian itu paling bagus. Itu pintu rezeki paling bagus sedekah subuh. Kita datang ke masjid, sedekah, kenceleng, itu paling bagus Kang Fian. Insya Allah, berapa malaikat Sum, kalau pagi hari tuh turun mencatat yang sholat, gue lupa Sum, tanya aja sama Budi Sum lah, dia lebih tahu kayaknya. Ya kayak gitulah pokoknya ya. Ya. Ya ini mas tahu saya Kang Fian. Jadi nggak apa-apa sih Kang Fian, mungkin itu pelajaran buat Kang Fian tentang, oh saya waktu dulu punya gaji 30 juta tapi nggak menjadi apa-apa. Nah nggak apa-apa Kang Fian, jadikan itu sebagai introspeksi diri aja. Seperti itu. Iya. Mungkin karena ada sedikit terkait dengan muamalah dan fikih ya. Ada kita jangan sampai tertukar antara sodakoh dan zakat gitu ya. Karena kalau Nah, zakat kan ada waktunya, ada jumlahnya yang harus memenuhi, ah, baru kita tentukan itu zakatnya. Ini ah, mungkin lebih lebih eh, dibahas sedikit mungkin Ustadz Budi mumpung ada di sini terkait ya, zakat. gua Nanti kan pusing, Bud. takutnya keliru nih antara zakat dan Ah, sedekah. Nanti apakah nafkah juga kan termasuknya sedekah atau gimana gitu? Apakah ada zakat profesi penghasilan? Nah, gitu. Tunjuk dulu. Ah, lupa dia nyari kitabnya dulu kali. iyalah, harus sesuai dengan tuntunan lah. Ada nih kitab Imam Asy'adi mungkin. Lanjut dulu aja lanjut. Lanjut dulu. Lagi nyari dulu. Ya, emang benar sih Bang, benar oke sih. Itu emang zakat emang ada waktu tertentu, sedekah juga emang seperti itu. Hmm. Gitu Kang Pian. Jadi Kang Pian sekarang berusaha aja. Kayak YouTube Kang Pian, itu bagus, jalanin terus. Insya Allah kalau emang waktunya Allah sudah mengizinkan resep makanan YouTube Kang Pian bagus, pasti akan banyak viewernya. Benar tuh Bang? Ya. Yang Garuda Rosta. Oh, kosong. Gitu. Nah, Jadi nggak ada yang Firman datang. Ini belum belanja lagi. belanja masuk karena emang. Jadi seperti itu Kang Pian. Sok gimana? Ada lagi? Mau tanyakan Kang Pian? Udah. Cukup. Ya, Cukup ya ya. seperti itu. Kalau ya pokoknya perbesar wadah rezeki kita, cari peluang yang lebih lagi Kang Pian, bahwa di dunia itu banyak banget yang rezeki faktor rezeki. Itu kalau mindset saya, pikiran saya, gimana caranya saya bisa dapat duit tapi nggak usah pakai modal. Kalau saya berpikiran seperti itu, makanya saya bikin dispenser biogas. Saya nggak pakai modal, sistemnya pre-order. Jadi orang transfer ke saya Mhm. bikinin, terus saya jual. Jadi saya nggak mau modal. Gitu Kang Ya. Fian. Seperti itu. Jadi seperti Kang Fian, YouTube ya, itu bikin cake, kue, itu sangat bagus Kang Fian. Nah, kalau menurut saya, itu bisa juga sebagai ajang promosi. Ya, someday Kang Fian punya suatu usaha di bidang kue, itu sangat bagus sekali. Tinggal kita promosikannya lebih baik. Nah, kita bikin YouTube-nya ya lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan, kamera orang goreng atau kumaha, ya ngumpulin duit, kita bikin kamera yang agak lebih bagus. Kenapa? Karena untuk mempromosikan. Karena orang-orang sekarang tuh kalau melihat promosi yang lebih bagus ya, pasti orang-orang akan lebih tertarik Kang Pian. Mhm. Seperti itu. Dan kecenderungan hampir 98% warga Indonesia tuh orangnya kepo-kepo. Kita manfaatkan itu ya. Ya, kita harus memanfaatkan peluangnya.
gitu Kang Pian. Orang Indonesia tuh pasti kepo Kang Pian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang baru tuh pasti kepo, iya naon sih, iya naon. Pasti seperti itu Kang Pian. Gitu. Orangnya cek Raffi Ahmad. Tapi saya emang bener pekerja keras. Iya. Dia supply keluarganya, ngebantu keluarganya, dan alhamdulillah Allah memberikan jalan terbaik. Ayeuna sultan, nggak usah dicari duit nyamperin. Subhanallah gitu, ya kan? Iya. Seperti itu. Dan Allah tuh sangat gampang kan merubah kasta manusia yang asalnya nggak punya jadi punya tuh sangat gampang sekali. Jadi gimana kita menjalaninya aja sih, seperti itu. Oke, tetap semangat, cari peluang lagi Kang Pian. Tong poho sodako, eta kejutan mah. Gitu. Iya. Karena saya juga nggak akan seperti ini di posisi sekarang karena Allah juga Kang Pian. Jadi alhamdulillah hidup saya sekarang lebih baik lagi Kang Pian. Saya juga tetap juga mencari peluang lagi saya juga. Makanya saya mau franchise ke Buddhism ya tentang buku penjualan. Kayaknya mungkin bisa kali ya. Kayaknya bukunya kenceng-kenceng juga tuh. Lihat tebal-tebal kayaknya mahal tuh. Oke, Bud, gimana Bud tentang penjelasan zakat, Bud? Zakat ya. Ya. Zakat yang jelas itu ya seperti yang disebutkan tadi bahwa di situ ada waktu dan batasannya. Jadi mungkin kalau yang dimaksud tadi sama Kang Hanes itu masuknya ke infak atau sedekah ya. Ya, betul. Zakat itu kan dia perlu ada putaran ya 1 tahun. Ya, betul. Dan nilainya pun ada disesuaikan. Ya, untuk misalkan untuk perak 625 gram ya, perak. Untuk emas itu berapa ya? 85 gram. 85 gram. 85 gram. Jadi kalau beras zakat fitrah masuknya. Zakat fitrah ya. Oh ya. Jadi sebelum menyentuh batasan nilai tadi atau waktunya itu belum masuk ke wajib zakat. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mau mengeluarkan dari sebagian penghasilan, yaitu masuknya ke infak atau sedekah. Gitu aja. Itu Kang Pian. Sedekah pokoknya. Sedekah rokok ge teu naon dah. Mereka nu ngamen. Ya Allah, niat saya sedekah. Beda kena rokok. Kata kita masuk sedekah. Nggak usah harus pakai uang sih sedekah mah. Ya, banyak. Senyum juga sedekah kan, kebaikan, menyenangkan hati orang lain. Ya, insya Allah. Tetangga ke kuriak, orang ngebantuan, nyata sedekah, bantu tenaga. Ya. Itu udah termasuk sedekah. Ya, maksudnya Aya nu minjem duit saya bantu senyum aja gitu ya. Nah, kalau bantu duit emang perkara hese sih. Nah, biasanya akan datang tuh Nes kalau ngelihat misalnya Kang Hanes sudah mulai ini kayaknya banyak duitnya nih. Saudara-saudara mulai berdatangan enggak? Yang tadinya jarang berkunjung, yang tadinya jarang menyapa teman-teman, tiba-tiba lihat Hanes, mobil baru, rumah baru, uangnya banyak. Tiba-tiba datang, Nes. Pinjam uang dong, nah gitu. Ada nggak yang gitu? Pengalaman? Lain ada, Bah. Banyak ya. Biasanya apalagi seperti itu. Pas dapat cash reward, 500. Jelema-jelema nggak ada bager ke orang teh. Nes, mana hebat Nes. Wah, udah. Ujung-ujungnya duit. Tipikal gitu. Manusia ya. Ya, tapi kalau misalkan emang ya intinya kalau kita minjemin sih kita harus sudah siap sedekah aja sih. Ya. Intinya biar nggak bagel di dalam hati gitu cuy. Kalau minjemnya cuma 200.000 sih nggak masalah ya. Nes pinjam 25 juta, 30 juta. Masa itu hati saya masih belum bisa tuh, iman saya masih belum bisa tuh ngiklasin 30 juta. Level saya belum segitu coy.
Jadi kalau ada yang mau minjemin, ya udah harus siap sedekah aja. Kalau menurut saya seperti Ya. itu, karena dari pinjaman uang tuh silaturahmi jadi rusak biasanya, Bah. Iya, Seperti betul. itu. Jadi udah silaturahmi rusak, ya akhirnya lost contact. Jadinya nggak enak. Nagih Seperti nggak itu, enak. Bah. Jadi lebih yang nggak enak yang nagihnya gitu ya. Iya, apalagi kalau misalnya dia punya utang, terus manehna bisa barang beli ya itu terus diposting di WA ya. Aduh, terkadang Oh, saya suka malah merasa dipamer. hebat Anda. Ya, tapi ya Ya, saya juga oke. masih banyak utang sih. Kalau hidup tuh nggak banyak utang nggak enak sih. Seperti Ya, itu. Jadi ya semoga pengalaman saya bisa bermanfaat ya, amin. gitu. Yang utamanya buka pintu rezekinya aja lebih besar lagi lah. Ya, insya Cari Allah. peluang lagi. Cari peluang. Si Uponya. Oh, di mute, oh. Di mute. Tolong ditiup mic-nya. Di mute. Tunduh. Oh ya, siap. Kita tutup bentar lagi ya. Ini udah hampir jam 11. Oke. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa kita simpan dulu dan kemudian disampaikan di grup ya. Nanti kapan-kapan mungkin kita akan bahas pertanyaan itu. Ya, terima kasih Kang Anes. Aperu tong nanya asian Aperu mah. Gero ya. Ini salah satu teman yang terbaik ini pada zamannya ini. Masya Allah. Pinter pisan si Aperu. Aduh. Iya. Partner of gym. Nyarunya 2001 ya, luar biasa. Musikalitas. Ya, 2001 orang-orang nah edan main musiknya canggih-canggih. Edan lah pokoknya malah. Cuma 2002 doang ya. Orang hukum lu bodoh, jika orang hukum sumpah bodoh. Aduh. Tapi ya gitu bahwa ya hidup adalah hoki. Oh, somai hoki. Hoki itu sih ya itu. Jadi ya saya berharap buat teman-teman semua sukses selalu gitu ya, selalu bisa memikirkan untuk 10 tahun ke depannya untuk apanya harus bisa dipikirkan juga sih, terutama untuk orang-orang kesayangan kita, istri, anak, saudara, itu. Jadi kalau misalkan saya niatnya ingin membantu orang, insya Allah. Oh, ada satu lagi cerita boleh nggak? Ya. Nah ini Mang Pian, saya waktu dulu punya cerita ya. Saya kan suka main Tamiya, judi kata istri saya. Akhirnya saya berhenti main Tamiya, main burung, gantangan ya, lomba burung, kontes, judi. Kalau saya dapat duit banyak itu ya, akhirnya saya berhenti. Burung-burung saya kan bagus di rumah tuh ya, maksudnya ya untuk kontes gitu ya. Akhirnya saya suatu ketika saya berdoa sama Allah, ya Allah, ingin punya uang banyak, ingin berbagi ya Allah sama orang-orang. Dan ini orang teh nggak doa gitu ya, Bah. Orang nggak doa gitu all the time, Bah. Orang nggak doa gitu, ya Allah, saya ingin punya uang banyak, saya ingin berbagi sama orang-orang. Kang Pian, jalan Allahnya. Burung saya laku 85 juta. Percaya tuh. Burung laku, itu sama saya nggak digantang. Burung cuma di rumah sama saya masukin ke Facebook, burung Facebook, terus ada teman ke rumah, Nes dibawa ya, sok bawa. Terus sama dia, ada yang nawar nih, 85 juta. 85 juta. Pada saat itu saya pikir murah. Saya pikir 100 juta, saya bilang 100 juta. Akhirnya coba, deal-deal jadinya 85 juta. Wah, 85 juta, kurang teh. Ya akhirnya deal lah, keluar 85 juta. Dan dari situ saya bisa berbagi sama orang-orang, Kang Pian. Teman saya cicilan rumahnya beres, gitunya. Teman saya bisa kebeli handphone. Itu Kang Pian. Jadi kita nggak akan pernah tahu bahwa Allah teh aya we jalanna. Itu. Jadi pas duit 85 juta cair, saya bagi-bagi. Karena burungnya udah dibeli 25 juta, akhirnya pas teman saya ngejual, nah saya nawar 85, ya udah. Saya cuma kebagian 15 juta, sisanya bagi-bagi semua. Itu Kang Pian. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Gitu. Banyak berdoa aja, ya Allah, banyak berdoa. Dan alhamdulillah
burungnya laku lagi 150 juta. Wah, Lovebird, masyaallah. Lovebird. Jadi dalam segala aspek kita harus mikir cuan-cuan gitu. Gitu Kang Cuanki. Pian, cuanki. Jadi gitu. Jadi gimana caranya kita kerja nggak capek tapi dapat duit banyak gitu Kang Pian. Terus jangan lupa berdoa. Dan pada saat itu saya dikabul juga. Akhirnya saya bisa menjual burung harga 85 juta dan saya bisa berbagi dengan teman-teman. Teman saya datang ke rumah, Nes, nuhun, rumah saya lunas cicilan Anda cukuran teh. Alhamdulillah cukuran tehnya ya syukur atas cicilan rumah beres nah. Ya gitu Kang Pian. Jadi jalan Allah tuh sangat indah dan keren lah, Allah mah is the best. Ya, oke. Gitu. Terima kasih. Terima kasih sekali Kang Anes. Banyak hikmah yang kita dapat dari perjalanan Kang Anes. Ya, Kita sama sekali kita nggak nyangka ya, ternyata banyak sekali perubahan yang dirasakan juga oleh Kang Anes dari ya, segala hal, dari segi finansial, dari cara berpikir dan sebagainya lah ya. ya. Dan terbukti bahwa di Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 juga tentang bahwa Jero kieu. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga gitu ya, banyak Nah, dengan eta maksud jalan orang teh apa mah. gitu. Eta maksud orang teh Ya, benar betul. benar. Oke. Betul, Ya betul. mungkin karena ini sudah terlalu cukup, ya udah mulai menjelang jam seberapa ini? Jam 11 kurang 15 ya. Oh, aduh nggak kerasa ya Allah. Jangan bosan Alhamdulillah. ya teman-teman. Biasanya Ya. saya kalau jadi pembicara 4.999.999, tapi buat teman-teman saya free. Masyaallah. Ya, khusus besok harga naik. Pembicara waduk ya Pak. Oke. Hanya Ya. sharing aja langsung. Semoga Alhamdulillah. saya selalu berdoa buat teman-teman sukses selalu Amin. Amin. dari usahanya, diberikan Amin. yang utamanya adalah kesehatan ya teman-teman. Bahwa kalau kita nggak sehat nggak bisa melakukan apa-apa. Amin. Iya, oke, gitu dulu mungkin. Terima kasih sekali lagi Kang Anes, juga para hadirin yang ada di sini yang menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan malam ini Allah berkahi dan mendapatkan hikmah dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Kang Anes. Sekali lagi terima kasih. Ya. Kita tutup. Ada yang nanya nggak rame Nanti mungkin di grup hiji. ya, karena ngan hiji. Rame ah. Padahal aing lieur, jangan setutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu-minggu yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sum, sono aing sum. Aduh jahil banget sih sum. Lanjut ini, tutup. Tutup. Amin. Ya. Assalamualaikum.